Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Kita kembali lakukan general reading, energi pembacaan kartu, dan tema yang kita ambil kali ini adalah tentang kabar yang akan kamu terima tentang dia. Ini kabar yang akan kamu terima tentang dia. Kira-kira ada kabar apa ya? Saya minta kamu fokuskan energi seseorang atau beberapa orang yang ingin kamu ketahui kabarnya. Nah, siapa tahu ini adalah kabar yang akan kamu terima tentang dia. Sambil nonton readingan saya kali ini, kamu sedang melakukan aktivitas apa teman-teman? Silahkan kamu absen di kolom komentar. Apakah kamu sambil jalan, sambil dengerin readingan ini, tapi tetap fokus ya di jalan? Kemudian ada juga yang lagi istirahat kerja, ada yang lagi sambil rebahan, baring-baring, ngopi, jaga toko, ada yang sambil bersih-bersih loh. Ya, apapun aktivitas yang kamu kerjakan pada saat nonton readingan saya, silakan kamu bisa absen di kolom komentar. Sekaligus setelah itu kamu bisa memberikan apresiasi super thanks ya teman-teman. Untuk personal reading berbayar, kamu silakan chat ke WhatsApp admin, ada paket-paket berbayar yang bisa kamu pilih. Kita mulai pembacaan kita. Kabar yang akan kamu terima tentang dia. Sebelum ke energinya dia, kita coba lihat energi kamu dulu terhadap ini orang ya. Energi kamu dulu terhadap ini orang seperti apa? Oke. Ada situasi kamu dengan orang ini kenalnya udah lama ya. Udah lama saling kenal. Tapi kalian berdua sepertinya terpisah dengan sebuah kondisi yang tidak enak satu sama lain. Dalam arti ada kecurigaan, ada energi menyalahkan di sini. Kamu sepertinya mencurigai dia melakukan sesuatu hal yang mungkin bertentangan dengan prinsipmu. Kamu menyalahkan dia, kamu ngejudge dia, kamu sepertinya mengungkit-ungkit apa yang sudah dia lakukan. Karena dia melakukan sesuatu di sini saya lihat. Dia melakukan sesuatu yang membuat akhirnya berdampak pada dirimu, berdampak pada kehidupan kamu dan kehidupan kalian saat ini, kayak gitu loh. Di sini ada energi menyalahkan. Energi kamu ke dia, saya juga melihat di sini, kamu seperti membuka tabir kepalsuan. Wais, kayak judul lagu dangdut ya. Kamu di sini seperti mengetahui sebuah kebenaran tentang dia. Mungkin hal-hal yang selama ini ada yang dia sembunyikan dan kamu tahu ini teman-teman. Sehingga setelah kamu tahu, akhirnya ya kamu mungkin ada tindakan-tindakan menjauh dari dia atau cut off kehidupan kamu dari dia gitu. Kamu udah nggak terkoneksi lagi, tidak berhubungan lagi sama orang ini. Oke. Energi kamu ke dia. Entah kenapa ya, saya merasakan setelah kamu menjauh, setelah kamu mengusir dia mungkin, menyuruh dia pergi dari kehidupan kamu, ada hal yang tidak lengkap dalam hidupmu teman-teman. Ada entah penyesalan, entah rasa sedih, entah kamu merasa kesepian. Tapi ada sesuatu hal yang kamu jadi nggak lengkap. Yang awalnya ada dia nih gitu ya. Kemudian karena suatu peristiwa yang entah seperti apa, dia nggak jujur, dia bohong mungkin. Ada energi kamu menyalahkan dia. Nah di sini kamu merasa kehilangan juga dengan sosok dia. Ini bukan hanya terkoneksi dengan energi seseorang yang berhubungan cinta aja ya, enggak ya. Asmara bukan hanya soal asmara, tapi bisa juga hubungan-hubungan atau relationship yang lain seperti pertemanan, persahabatan, saudara, keluarga juga bisa di sini. Oke. Hubungan orang tua dengan anak pun juga bisa. Kita lihat energi kamu ke dia seperti apa. Oke. Ada sebuah situasi yang sebenarnya kamu menunggu di sini. Ya. Kamu menunggu dia ngabarin kayaknya, atau kamu selalu menantikan kabar tentang dia. Di sini mungkin kamu kepoin dia. Kamu pengen tahu
atau cari tahu kabar tentang dia. Bagaimana perkembangan dia sekarang? Bagaimana setelah kalian berdua terpisah? Ada energi-energi seperti itu yang saya rasakan di sini. Beberapa di antara kamu. Ini general reading ya, tidak mungkin bisa cocok 100%. Mungkin hanya beberapa orang aja yang merasa resonate. Setelah kita tahu energinya kamu ke dia, sekarang kita coba lihat bagaimana energinya dia ke kamu. Kita sinkronkan situasinya. Oh, di situasi ini memang saya melihat dia kayak agak sedikit minterin kamu ya. Minterin tuh kayak gimana? Ya memang ada hal-hal yang dia sembunyikan gitu loh. Ada energi sosok misterius di sini. Dia mungkin menyembunyikan sesuatu dari kamu dengan alasan-alasan tertentu. Makanya di sini muncul ketika kamu tahu yang sebenarnya, kamu ada energi marah, mengusir, menyalahkan kayak gitu. Karena memang ada sesuatu yang dia tutupi di sini. Ada hal yang menjadi misterius antara kalian berdua yang pada akhirnya kamu tahu. Bagaimana energinya dia ke kamu? Yang saya rasakan di sini ada energi yang terkait dengan keluarga besar khususnya. Oke, ini bisa berbagai macam situasi, tapi kita coba interpretasikan ya. Di sini saya rasakan mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan untuk keluarganya. Kalau kalian misalnya sudah berpasangan, misalnya sudah berumah tangga, mungkin dia tidak jujur kalau dia membantu orang tuanya, membantu saudaranya, membantu ekonomi adiknya, membantu ekonomi orang tua, kayak gitu. Ada hal yang dia tutup-tutupi dari kamu. Kalau kalian sudah berpasangan, dalam arti berumah tangga, menikah gitu ya. Tapi kalau misalnya ini di luar itu, yang saya rasakan memang ada hal-hal yang dia mengatakan bahwa kamu tidak perlu tahu terkait dia ini adalah sosok tulang punggung keluarga. Oke, dia butuh duit banyak untuk keluarganya dia, dan dia menyembunyikan itu dari kamu. Kita lihat energinya dia ke kamu. Ya, masalah materi, masalah uang, masalah penghasilan. Dia tertutup di situasi itu. Dan terlihat juga di sini kalau yang saya rasakan, dia berusaha mencari tambahan pemasukan atau income tambahan di luar penghasilan utamanya gitu loh. Jadi kalau kerja ya mungkin dia sampai lembur-lembur, dia harus mencari tambahan ini dan itu gitu. Di sini saya merasakan ada saat dimana dia menyembunyikan sesuatu dari kamu, kemudian ketika kamu mengetahui, dia pun juga bisa berintrospeksi. Teman-teman di sini sebenarnya dia itu sadar kalau dia itu ada kesalahan gitu loh, tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa, karena dengan energi introspeksi ini, dia juga merasa kalau di sini situasinya ya memang dia yang salah, dan dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ini energinya dia terhadap kamu. Ya, oke. Sekarang kita akan coba lihat kondisinya dia saat ini. Untuk energi zodiak, saya merasakan di sini video ini ada yang energi zodiaknya Leo, Aries, Libra, Pisces. Leo, Aries, Libra, Pisces. Sebagian ada energi Taurus, Capricorn. Ya, Taurus, Capricorn, Pisces, ada Leo, Libra, Aries. Oke, kita akan coba lihat kondisinya dia saat ini. Kondisinya dia saat ini ya. Seperti apakah kondisi orang ini saat ini? Kabar yang kamu dengar tentang dia, ini adalah banyak yang tidak menyukai dia. Banyak orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dia di sini. Entah kenapa, karena mungkin di sini kan udah kelihatan bahwa dia butuh uang lebih ya. Mungkin dia akan mencari duit dengan berbagai macam cara, ya. Dia nggak peduli untuk mendapatkan uang tambahan itu bisa merugikan orang lain, sehingga di sini dia banyak musuh. Dia banyak yang nggak suka, banyak yang berusaha untuk menjatuhkan.
Kabar tentang dia. Oke. Saya rasakan energinya dia saat membuka bisnis atau mungkin mengawali karir, punya usaha sendiri, berusaha untuk merintis usaha sendiri. Di sini saya lihat agak tersendat ya, agak tersendat. Yang saya rasakan begitu. Ini kabar tentang dia yang kamu akan dengar. Kondisinya dia sekarang ini sedang dalam situasi sulit, dia tidak baik-baik saja, dia dalam kondisi tertekan, frustasi. Kabar yang akan kamu terima tentang dia. Oke. Yang seperti saya katakan, dia depresi, dia tertekan, ada kecemasan, frustasi, dan dia tidak dalam kondisi baik-baik saja di energi ini. Oke. Terlihat jelas bahwa memang banyak orang yang akan bergosip tentang dia. Mungkin orang-orang yang bergosip inilah yang akhirnya membuat kamu tahu kabar tentang dia seperti ini. Oke. Seseorang yang banyak membicarakan dia, bergosip tentang dirinya, tentang kecurangannya, tentang hal-hal buruk tentang dia, dan juga tentang keluarganya dia. Itu juga bisa dibilang menjadi kabar yang tidak menyenangkan. Mungkin bisa saja karena dia tertekan dengan keluarganya. Bisa saja dia ini kehilangan keluarganya. Bisa jadi ternyata memang keluarganya materialistis dan lain sebagainya. Banyak hal. Oke. Ada banyak orang yang akan mengkonfrontasi dia. Jadi ini bisa saya interpretasikan kalau mungkin dia saat ini terjerat hutang. Ya. Karena akan ada banyak yang ngedatengin dia untuk menagih sesuatu di sini energinya. Oke, energinya dia menagih atau banyak ditagih orang-orang. Oke, kabar yang akan kamu terima tentang dia. Kita lihat kabar apa lagi yang akan kamu terima tentang dia. Saya rasakan di sini dia akan tetap terdiam, tidak bergeming. Dia tidak juga ada keinginan untuk menemui kamu, bertemu dengan kamu, atau berkabar tentang kamu. Ya, meskipun di sini banyak situasi-situasi yang membuat dia tertekan, dia akan lebih memilih diam. Dia tidak memilih untuk membela diri, yang saya lihat. Tuh kan? Di sini saya lihat dia berusaha untuk mempertahankan apa yang dia miliki. Misal, kalau misalnya dia ini ada di sebuah situasi pernikahan, sepertinya dia akan bertahan di pernikahannya. Oke, meskipun kondisinya di sini udah semerawut ya, dia sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dia akan tetap mempertahankan pernikahannya. Dia memilih pasangannya, misalnya begitu. Dia mempertahankan pekerjaannya. Seberat apapun bisnis yang dia jalankan, usaha yang sedang dia geluti dan ada ketidaklancaran di situ, saya lihat dia akan berusaha untuk bertahan. Yang terlihat kabar yang akan kamu terima soal dia, ini mungkin bisa jadi dia akan berusaha untuk mencari pinjaman modal kepada seseorang yang lebih mapan. Mungkin pinjaman modal ini dari orang tuanya bisa, atau mungkin dari sebuah kelembagaan, institusi, atau dari teman, ya. Oke. Kabar yang akan kamu terima tentang dia. Banyak drama yang harus dihadapi, banyak masalah yang harus diselesaikan sama orang ini. Orang ini punya masalah yang sangat pelik, teman-teman. Jadi di situasinya dia baik soal keuangan, soal keluarga, soal pekerjaan, dan drama-drama kehidupan yang lain, termasuk dia juga akan banyak dicari orang buat nagih hutang, ya kan? Banyak dibicarakan oleh orang lain terkait dengan keburukan-keburukannya dia. Nah itu dia dalam situasi untuk menyelesaikan drama-drama kehidupannya itu. Oke, apalagi di sini muncul Five of Wands, konflik. Di mana-mana berkonflik dan tidak terselesaikan, konflik yang berkepanjangan. Terlihat di sini dia akan tertekan dengan seseorang yang energinya powerful, punya otoritas, punya kewenangan. Oke, coba kita sesuaikan dengan kondisi kamu ya.
Ada beberapa di antara dia ini teman-teman yang mungkin selain bermasalah di pekerjaannya, kemudian kan dia terlilit hutang ya. Dan di sini dengan adanya The Emperor ada kewenangan atau pemegang kebijakan, atau bisa juga di sini energi pimpinan. Dan saya melihat di sini ada Two of Pentacles, juggling, pertimbangan. Mungkin dia harus menjual aset yang dia miliki untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Oke, bisa jadi begitu. Karena dengan banyaknya orang yang menagih hutang ke dia terlilit masalah uang dan lain sebagainya, dan dia di sini merasa tertekan. Ya, terlihat kalau dia akan mempertimbangkan mungkin menjual aset atau apapun yang dia miliki buat membayar hutangnya. Sementara energinya dia di sini dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, waspada juga kemungkinan dengan adanya Knight of Swords, dia di sini akan menghubungi kamu secara tiba-tiba. Bisa juga dia akan menghubungi kamu secara tiba-tiba, kemudian menceritakan permasalahan dan kesulitannya dia. Yang saya rasakan demikian. Mungkin dia akan meminta bantuan kamu untuk menyelesaikan beberapa masalah ini, gitu ya. Tapi karena mungkin kamu juga dalam situasi yang tidak sangat mapan banget, atau mungkin kamu sudah hilang kepercayaan terhadap orang ini, terlihat kamu mungkin akan mempertimbangkan membantu dia tapi tidak sepenuhnya. Bisa juga kamu tidak membantu dia sama sekali. Maka dari itu di sini dia kayak belum memutuskan secara fix, tapi dia punya kepikiran untuk menjual aset yang dia miliki. Ini teman-teman, kabar yang akan kamu terima tentang dia. Siapapun dia. Dia bisa sahabat kamu, teman kamu, mantan kamu, atau mungkin saudara, masih ada ikatan keluarga dengan kamu. Seperti ini situasinya. Kita cek ciri-ciri dari dia. Ciri-ciri dari dia. Dia memang orang yang sangat menarik ya. Dia orang yang bisa dibilang sangat menarik. Ada sesuatu yang menarik dalam dirinya dia. Dia adalah orang yang bisa dibilang punya kepedulian cukup tinggi, tapi dia juga agak baperan. Sebenarnya orang ini mudah tersinggung. Kemudian ciri-cirinya dia, ada yang menggunakan kacamata, ada yang pakai kacamata ya. Ini bisa ciri-ciri satu orang, dua orang, atau bahkan beberapa orang. Yang lain, di sini ada gelap, mungkin kulitnya gelap, atau dia punya fobia takut gelap, bisa jadi. Selanjutnya, bermata belok. Bermata belok, matanya besar ya teman-teman. Dan satu kartu lagi di sini, dia berkumis, ada yang berkumis juga. Kita ulangi lagi untuk energi zodiak. Di sini selain ada energi Pisces, ada Taurus, Capricorn, ada juga Libra, ada Aries, dan juga ada Leo. Selain itu, saya juga melihat di sini Aries muncul lagi. Kemudian ada juga energinya Taurus, Virgo, Capricorn. Pisces juga muncul di energi ini. Oke, ambil yang bermanfaat. Mudah-mudahan kamu enjoy menikmati readingan ini. Jangan lupa memberikan apresiasi super thanks. Dan kamu juga bisa ambil personal reading berbayar. Tinggal chat saja ke WhatsApp admin saya. Kita ketemu di sana ya. Bye-bye.